Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsummal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul adzim. Para sesepuh pinispuh alim ulama ingkang pantes kinurmatan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengawasan sepenuh hati bersama IPI Surakarta arsyadakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing. Sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah pada kesempatan malam ini di tanggal 19 Januari 2022 ini di gedung IPI Surakarta ini kembali kita bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang kita cintai. Insya Allah datang hadir kita di tempat ini, bertemu dan berhimpunnya kita di majelis malam ini, mudah-mudahan dengan tanpa melepas dan melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang rawuh, yang hadir di majelis sepenuh hati malam ini selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu. Dan juga dengan niat bersilaturahim insyaallah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis pengaosan sepenuh hati dalu menika mugi-mugi pinaringan yuswa panjang. Tulal umri fi taatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mungkin-mungkin kita tetap sakit kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping niat bersilaturahim dalam kebersamaan wonten kelempaan majelis dalu menika insyaallah sedaya ingkang rawuh ugi tansah nyuwun berdoa memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kebersamaan yang serupa,
majelis penuh hati yang kita selalu meluangkan untuk rawuh mendatanginya di setiap tanggal 19 kados dalu menika saged dados wasilah. Bisa jadi medium pengantara. Saged dados sarana ya Allah, mungguhipun sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kan diniat ingkang mekaten, mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu dalah sedaya ingkang rawuh makempal dalu menika tansah pinaringan barokah, ridho rahmat lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Pengaosan dalu menika badhe miwiti setelah hampir 2 tahun kita berdiam di rumah masing-masing. Masya Allah. Awalnya sebelum beliau Bapak Haji Dr. Sabar Karimo kontak saya, ada yang memberitahu nanti pengaosan Pak Taufik tanggal 19 ya. Ya saya waktu itu sempat kaget. Temanya tematik kontemporer. Syekh Dr. Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Insya Allah kita awali pada malam ini. Saya kutip apa yang dipesan petuahkan oleh beliau Syekh Dr. Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kutipan kitab yang cukup populer yang dikarang oleh Syekh Dr. A'id Qurni, yaitu kitab La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih. Kayaknya memang tidak ada kepatutan. Kita sudah menyempurnakan sebagian kita rukun Islam yang kelima, larut dalam kesedihan yang tidak berujung. Ya wajar kalau kita sedih. Berapa banyak saat rentangan COVID, ustadz-ustadz yang terpapar harus mendahului kita. Diawali yang pertama di usia 60 Ustadz Mu'alif Rosidi. Tidak dalam rentang yang panjang, masih di bulan yang sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di usia 53 Dr. Mu'in Lidinillah Basri. Bahkan hanya dalam rentang 2 hari Kiai pesantren Pesungan Kiai Abdullah di usia yang belum genap 40. Masya Allah. Bahkan tiba-tiba juga kita kehilangan beberapa ustadz yang lain. Ustadz Soimin, pimpinan pesantren Tulakan. Juga disusul meninggalnya ustadz yang lain, Tri Asmoro. Artinya banyak ustadz-ustadz yang mungkin harus mendahului. Tapi kita selalu harus mengikhlaskan. Kayak apapun kesedihan ada, tapi tetap harus berbatas waktu. Karena kita selalu ditempa agar bagaimana kita tidak larut dalam duka, tidak larut dalam kesedihan tanpa kemudian move on. Dan alhamdulillah hari ini biasanya sepenuh hati panitianya hanya menyiapkan 60 sampai 75.
Tapi hari ini disiapkan 200, kayaknya juga tidak bersisa banyak. Ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, kebersamaan dalam majelis silaturahim, dalam kemasan idhi dan sepenuh hati di Gedung Baron ini akan menjadi sebuah momentum yang indah. Artinya menggugah memori panjang dari senior-senior kita yang telah mendahului, mudah-mudahan akan bisa tumbuh new Muslim generation, tidak cuma generasi milenial, ya, tapi generasi Z, ya kan? Tapi tidak kehilangan keislamannya. Untuk itu Ibnul Qayyim al-Jauzi hanya menyeru kepada kita ala kaifiyati linsirahi sadr. Akan bagaimana cara semua kita untuk melonggarkan dan melapangkan hati dan dadanya. Ya kadang-kala kalau kita mikir ketika dekat Desember kok tidak ada virus. Tidak ada itu. Suara-suara Omikron tidak ada. Tapi tiba-tiba ya, menuju Ramadan, ya siap-siap ini. Ya. Tidak usah tergesa untuk jereng kosong. Ya. Ini satu bentuk yang kita kemarin dalam perjalanan ke Magelang, Masya Allah ya, kayaknya tidak ada yang takut Omikron itu ya. Bahkan tadi di dekat Dono Hudan ya, begitu banyak mengakumulasi massa. Di situ. Masya Allah. Besok di Pasar Legi. Kita mungkin bisa itu. Di shooting kira-kira mana yang lebih banyak di pengawasan ini yang bermasker dengan besok di Pasar Legi. Tapi kalau sepanjang Magelang kemarin lebih dari 3 jam kita berhenti busnya, ya. Kita tidak melihat mereka pakai masker ya. Omikron ya kena. Tapi kita jangan kemudian ya, selalu didera oleh emosi amarah. Ya. Kita tetap harus ramah, santun, ya. Longgar hati, lapang dada. Al-kadhibinal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masyaallah. Ya. Yang diharapkan kita ini mahabbatullah. Ya. Insyaallah yang rawuh ini semuanya selalu berasa, berharap. Bahkan munajat doa, ya Allah berikan untuk kami kecintaanmu. Lah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang longgar hati, lapang dada. Piyambakipun Syekh Ibnul Qayyim al-Jauzi paring sesorah, paring seserpan, memberikan pesan petuahnya agar insya Allah para hujaj dan yang lain yang baru mempersiapkan dengan niatnya untuk berhaji mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang longgar hati, lapang dada. Nah untuk mewujudkan napa ingkang dados panyuwun, napa ingkang dados doa munajat kita untuk menjadi piantun-piantun ingkang longgar hati, lapang dada. Aturipun Ibnul Qayyim al-Jauzi, monggo sareng-sareng kita lafataken. Mugi-mugi kanthi kajian dalu menika kita saged menambah pengertian pemahaman kita untuk menjadi manusia yang longgar hati, lapang dada. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Sedaya mawon bismillahirrahmanirrahim.
Awaluha ay ana aqulu lin sirahis sadri wa dzalika bi kathrati dzikrillahi azza wa jalla. Subhanallah. Jadi Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam panduannya pada umat Muhammad SAW yang berharap bisa longgar hati, lapang dada di dalam sikap lakunya. Petuah beliau yang pertama yang mesti aku katakan, yang pertama yang mesti aku pesan petuahkan untuk hidup longgar hati dan lapang dada, yang seperti itu bisa diwujudkan dengan cara bagaimana? Bikatroti dzikrillahi azza wa jalla. Dengan memperbanyak zikir, ingat kita kepada Allah. Artinya sebuah amaliyah yang tidak butuh biaya. Zikir itu amaliyah ibadah yang tidak berbatas oleh ruang dan waktu. Salah. Kita kalau sudah tibanya maghrib, nggak ada lagi sholat asar kan? Ketika kita mungkin tidak dalam keadaan wudhu, atau mungkin dalam keadaan tayamum, subhanallah, kita tidak bisa melakukan. Di antaranya sholat, di antaranya tawaf, Masya Allah. Tapi tidak pada zikir. Pilih emot zikir dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala, boten wonten batasan ruang dan waktu. Udzukurullaha dzikran katsira. Bapak Ibu semuanya, untuk hidup dengan longgar hati, lapang dada, diisyaratkan untuk banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu hal yang luar biasa. Kita tidak perlu mikir bahwa zikir tidak pakai biaya. Bahkan dalam satu hadis beliau Rasulullah SAW menuturkan, mari bareng-bareng juga kita lafadzkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatani khafifatani fil lisan